Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Holil dan juga teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai MOF, yaitu Microsoft Operation Framework 4.0 untuk yang saat ini terbaru. Jadi untuk definisi sendiri, yaitu MOF ini terdiri dari best practice, prinsip, dan kegiatan yang memberikan panduan komprehensif untuk mencapai kehandalan untuk solusi dan layanan teknologi informasi atau TI. Microsoft Operation Framework ini berisi pertanyaan dan juga kegiatan yang dapat merumuskan penentuan kebutuhan dari organisasi agar organisasi berjalan dengan efisien dan efektif di masa yang akan datang. Lalu berikut ini adalah tahapan siklus dalam Microsoft Operation Framework. Ada 4, yaitu yang pertama tahap perencanaan. Jadi pada tahap ini tujuannya adalah untuk merencanakan dan optimalisasi strategi layanan teknologi informasi dalam rangka mendukung tujuan bisnis dan tujuan perusahaan. Lalu berikutnya adalah tahap penyampaian. Pada tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan teknologi informasi yang dikembangkan secara efektif dikerahkan dengan berhasil dan siap untuk dioperasikan oleh organisasi ataupun perusahaan yang menggunakan framework ini. Lalu berikutnya adalah tahap operasional. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi dioperasikan, dipelihara, dan juga didukung dengan cara yang memenuhi kebutuhan bisnis dan juga harapan untuk kedepannya. Lalu yang terakhir ada tahap pengelolaan. Jadi pada tahap ini bertujuan untuk memberikan prinsip operasi dan juga best practice untuk memastikan bahwa investasi di teknologi informasi memberikan nilai bisnis yang diharapkan, serta dapat menangani resiko. Dan tahap yang terakhir ini, tahap pengelolaan ini berkaitan dengan tata kelola TI, resiko, kepatuhan, dan peran. Dan sebagai tambahan, tahap pengelolaan ini dilakukan pada setiap tahap yang ada di Microsoft Operation Framework 4.0. Lalu berikutnya adalah keuntungan dari MOF ini sendiri. Yang pertama ada mengurangi resiko dengan adanya koordinasi antar tim. Yang kedua, dapat mengenali dampak yang terjadi jika dikaji dengan kebijakan yang ada. Lalu berikutnya, mengantisipasi dan mengurangi dampak dari mitigasi, menemukan kemungkinan permasalahan integrasi sebelum produksi, lalu mencegah masalah kinerja dengan mengantisipasi threshold, dan yang terakhir ada efektif beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang baru. Lalu berikutnya ada manajemen review atau MR, yang adalah kontrol internal yang memberikan cek validasi manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut tercapai dengan cara yang tepat dan bahwa nilai bisnis dianggap seluruh layanan teknologi informasi siklus hidup. Dan tujuan dari MR ini sendiri antara lain yang pertama ada memberikan pengawasan manajemen dan bimbingan, lalu bertindak sebagai kontrol internal di tingkat tahapan siklus hidup TI. Yang ketiga, menilai keadaan kegiatan dan mencegah dilaluinya tahapan yang belum lengkap. Lalu berikutnya adanya pembelajaran organisasi, dan terakhir tujuannya adalah meningkatkan proses. Dan dari referensi yang saya ambil, saya mendapatkan tabel manajemen review yang berisikan manajemen review, lalu tahapan apa yang dilakukan, lalu input dan juga output yang dihasilkan. Lalu berikutnya adalah alasan kenapa menggunakan MOF 4.0. Jadi kenapa kita menggunakan
MOF 4.0 tentunya karena best practice ini memiliki keandalan yang sudah teruji sebelumnya di Microsoft. Dan seperti yang kita tahu, Microsoft sendiri merupakan salah satu perusahaan TI terbesar di dunia. Dengan hadirnya best practice ini tentunya berdasarkan pengalaman pengembang infrastruktur TI yang ada di seluruh dunia. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil. Sekian dari saya, terima kasih.